Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nestia Wulandari dengan NIM A1C11901 dari kelas reguler A Pendidikan Kimia 2019. Di sini saya akan menjawab 4 buah pertanyaan ujian dengan mata kuliah Kimia Organik 2. Nah, pertanyaan yang pertama dapat dilihat di sini. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu yang bagian A. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pada reaksi yang pertama atau yang bagian A, di mana pada contoh reaksi tersebut dengan menggunakan etoksida sebagai basa, sehingga etoksida itu mudah menyerang atom C dan menyebabkan Br terlepas dari gugus pergi dan terjadilah reaksi SN2. Kemudian di mana adanya ikatan baru yang terbentuk berupa etoksi dan etil, kemudian basa etoksida yang menyerang atom H membuat Br terlepas dan membentuk ikatan rangkap secara reaksi SN2. Nah, dapat dilihat pada hasil kedua reaksi tersebut didapatlah presentase yaitu SN2 90% dan reaksi E2 yaitu 10%. Kesimpulannya, apabila kita menggunakan molekul basa, maka hasil reaksi yang terjadi akan mendominasi adalah reaksi substitusi. Nah, penjelasannya sudah saya jelaskan. Dapat dilihat pada reaksinya yaitu ada presentase, yaitu ada SN2 90%, kemudian ada E2 dengan presentase 10%. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan atau menjawab reaksi yang kedua atau yang bagian B. Nah, dapat dilihat reaksinya pada contoh reaksi tersebut terdapat faktor sterik karbon elektrofil yang besar sehingga menjadikan basa menyerang atom H. Kemudian akibat dari basa yang kecil dari gugus pergi, maka persentase hasil reaksi yang didapat cenderung ke reaksi eliminasi, yaitu reaksi E2 dengan 75% dan reaksi SN2 yaitu 25%. Berdasarkan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan apabila sterik karbon elektrofilnya besar, maka reaksi eliminasi akan lebih mendominasi hasil. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, di mana pertanyaannya adapun pertanyaan yang kedua yaitu tetapkan salah satu senyawa turunan ester yang paling Anda pahami dengan baik. Kemudian bila senyawa tersebut direduksi menghasilkan suatu aldehid. Buatlah rancangan reaksi dan mekanisme reaksinya. Baiklah, dari pertanyaan tersebut saya akan menjawab. Nah, reaksi reduksi ester dengan mengkonversi ester menjadi hidrasidanya yang selanjutnya direaksikan dengan benzen sulfonil klorida membentuk asil benzena sulfonil hidrazin. Kemudian senyawa ini direaksikan dengan basa sehingga menghasilkan aldehid. Nah, dapat dilihat reaksinya sebagai berikut. Selain itu, ester juga dapat dikonversi menjadi aldehida dengan menggunakan disobutil aluminium hidrida atau DIBAH. Nah, reaksi ini biasanya dilakukan pada suhu min 78 derajat Celcius untuk mencegah reaksi dengan produk aldehida. Nah, adapun mekanisme reaksinya yaitu yang pertama adanya serangan nukleofilik oleh hidrida. Nah, dapat dilihat reaksinya. Kemudian mekanisme yang kedua yaitu dengan meninggalkan penghapusan grup.
Nah, dapat dilihat contoh reaksinya. Kemudian, pada mekanisme reaksi yang ketiga, yaitu adanya serangan nukleofilik oleh anion hidrida. Nah, dapat dilihat reaksinya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, mekanisme yang keempat atau yang terakhir yaitu adanya alkoksida yang terprotonasi. Nah, dapat dilihat reaksinya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Dapat dilihat pertanyaannya sebagai berikut. Adapun pertanyaan yang ketiga, yaitu tetapkan salah satu senyawa turunan amida yang paling Anda pahami dengan baik. Kemudian, bila senyawa tersebut ditransformasi menjadi turunan asam karboksilat yang paling stabil, dan uraikan mekanisme reaksinya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu amida akan dikonversi secara langsung oleh asam karboksilat menjadi amida itu sulit karena amida sangat basah dan cenderung mengubah asam karboksilat menjadi ion karboksilat yang sangat tidak reaktif. Kemudian oleh karena itu DCC atau dikloheksil karbodiamida digunakan untuk mendorong reaksi tersebut sehingga berhasil. Nah, dapat dilihat reaksinya dengan menggunakan struktur DCC. Selanjutnya, adapun mekanisme reaksinya, yaitu asam karboksilat pertama-tama menambah molekul DCC untuk membentuk gugus yang meninggalkan yang baik, yang kemudian dapat dipindahkan oleh amida selama substitusi nukleofilik untuk membentuk amida yang sesuai. Nah, adapun langkah-langkah reaksi yang ditunjukkan sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu deprotonasi oleh asam. Dapat dilihat contoh reaksinya. Kemudian langkah yang kedua yaitu serangan nukleofilik oleh karboksilat. Dapat dilihat reaksinya sebagai berikut. Kemudian langkah yang ketiga yaitu adanya serangan nukleofilik oleh amina. Nah, dapat dilihat reaksinya sebagai berikut. Kemudian, langkah yang keempat yaitu adanya transfer oleh proton. Nah, dapat dilihat bagaimana bentuk reaksinya. Selanjutnya, mekanisme yang kelima, yang terakhir, yaitu disikloheksil-urea bertindak sebagai kelompok yang meninggalkan untuk membentuk produk amida. Nah, dapat dilihat bagaimana bentuk reaksinya. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang keempat. Adapun pertanyaannya sebagai berikut. Adapun pertanyaannya yaitu suatu senyawa asetat anhidrat dapat disintesis dari suatu asam karboksilat. Jelaskan ide Anda bagaimana senyawa anhidrat tersebut bisa disintesis dengan cara yang paling efisien. Buat perbandingannya bila dilakukan dengan metode yang lain. Menurut saya, suatu senyawa asetat anhidrat dapat disintesis dari suatu asam karboksilat dikarenakan turunan anhidra asetat memiliki dua gugus asetil yang terikat pada atom oksigen pusat. Secara umum, ia menemukan penggunaan primer sebagai agen asilasi atau sumber kelompok asetil yang digunakan untuk alkohol dan amina. Cairan ini juga digunakan untuk membuat obat-obatan seperti aspirin dan asam salisilat
serta pengawet untuk kayu. Selanjutnya, suatu asam karboksilat adalah suatu senyawa organik yang mengandung gugus karboksil COOH. Gugus karboksil ini mengandung sebuah gugus karbonil dan sebuah hidroksil, dan antar reaksi kedua gugus ini menyebabkan kereaktifan pada kimia asam karboksilat. Nah, anhidra asam karboksilat RCOOCOR biasanya hanya disebut dengan anhidrida. Senyawa ini dapat disintesis dari dua molekul asam karboksilat dengan penghilangan air. Nah, karena kereaktivitasannya tinggi, turunan asam karboksilat ini sangat berguna dalam sintesis senyawa organik yang lain. Anhidrida asam asetat juga digunakan dalam proses asetilasi karena lebih reaktif dibandingkan dengan asam karboksilat. Hal ini disebabkan karena ion karboksilat pada anhidrida asam asetat merupakan leaving group yang lebih baik dibandingkan dengan gugus OH pada asam karboksilatnya. Nah, elektrofilitas C karbonil pada anhidrida asam asetat juga lebih besar daripada elektrofilisitas C karbonil asam asetat, sehingga molekul anhidrida asam asetat menjadi lebih reaktif. Nah, itulah jawaban dari saya untuk ujian dengan mata kuliah Kimia Organik 2. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.